Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang analisis data dengan ACL for Windows. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama, bekerja dengan view, yang kedua, analisis data lanjutan, dan yang terakhir adalah manipulasi data. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Krisna Priyani Sujana dengan NIM 1817051067. Baik, materi yang pertama yaitu bekerja dengan view. Windows atau jendela view merupakan salah satu hal yang penting dalam ACL. Di dalam Windows View dapat ditampilkan seluruh isi data yang akan diolah. Tampilan pada Windows View dapat diubah sesuai dengan keinginan pengguna. Di dalam view ACL, masing-masing baris menyajikan sebuah record dan masing-masing kolom menyajikan sebuah file. Di samping kolom paling kiri adalah nomor record tertentu. Nomor record yang disorot disebut dengan current record, berwarna gelap atau highlight. Record lain dapat disorot dengan current record dengan mengklik record tersebut. Berikut adalah contoh tampilannya yang terdapat di slide. Selanjutnya yaitu modifikasi view. Tampilan Windows View dapat dimodifikasi dengan mengakses icon change format yang berada pada toolbar untuk menampilkan kotak dialog select view fonts. Yang pertama, harus mengklik tombol header, titles, data atau footer untuk menampilkan Windows font. Kemudian yang kedua, memilih font atau dan efek format dari format font. Kemudian, klik OK jika sudah selesai. Selanjutnya, klik OK untuk keluar dari kotak dialog Select View. Tampilannya terdapat di slide. Selanjutnya, edit dengan kolom. Yang pertama, memindahkan kolom dan mengubah judul kolom. Posisi urutan kolom dapat diubah sesuai dengan kebutuhan user dengan mengklik kolom yang diinginkan. Kemudian di-drag sampai ke urutan posisi yang diinginkan, baru kemudian dilepas. Untuk mengubah judul kolom, kita harus melakukan double klik pada heading kolom yang diinginkan. Kemudian akan tampil kontak dialog seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, menghapus kolom. Apabila kolom tertentu tidak diinginkan atau tidak digunakan, maka ACL dapat menghapus kolom dengan cara mengklik kolom yang akan dihapus, kemudian pilih icon Remove Columns untuk menghapus. Selanjutnya, menambahkan kolom. Untuk menambahkan kolom, dapat mengklik icon Add New Columns sampai muncul kotak dialog seperti gambar berikut ini. Kemudian menambahkan kolom dengan ekspresi dapat dilakukan dengan mengklik tombol expression sampai muncul dialog box seperti berikut. Berikutnya yaitu view filter. Filter hampir sama dengan ekspresi yang digunakan untuk mengidentifikasi record sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kriteria didefinisikan dengan ekspresi yang bertipe logika. Terdapat dua jenis filter yaitu local filter dan global filter. Local filter adalah sebuah ekspresi yang digunakan sebagai filter harus mencangkup kondisi logika, sehingga ACL dapat menghitung ekspresi tersebut benar atau salah. Local filter digunakan ketika perintah tunggal dijalankan satu kali saja. Sedangkan global filter adalah filter yang digunakan untuk semua view pada input file definisi selama kita melaksanakan perintah dari menu atau tombol. Terdapat contoh dalam local filter, yaitu menghitung jumlah data inventory berdasarkan kriteria lokasi. Yang pertama, bukalah data inventory pada proyek latihan, kemudian pada menu Analyze, klik Count Records. Klik tombol If untuk menampilkan kotak dialog If seperti gambar berikut ini. Pada daftar Available Files, double klik pada File Location sehingga file tersebut tampil pada area Expression. Pada tombol operator logika, klik tombol sama dengan. Pada area expression, setelah tanda sama dengan, ketika nomor lokasi gudang tempat inventory. Misalkan, ketika nomor lokasi 03 seperti gambar di bawah ini. Jika tipe file yang dipilih adalah numeric, maka penulisan ekspresinya pada angka tidak disertai dengan tanda kutip. Jadi penulisannya adalah location sama dengan 3. Pada bagian isian, save as, ketikkan atau memberikan nama hasil filter, misalkan inventory underscore location 03. Jika ingin memeriksa apakah penulisan ekspresi sudah benar, dapat mengklik tombol verify. Apabila penulisan ekspresi sudah benar, maka akan muncul kontak dialog ekspresi valid. Akan tetapi, jika penulisan ekspresi salah, maka akan muncul informasi sesuai dengan kesalahannya. Setelah itu, klik tombol OK jika sudah selesai dengan penulisan ekspresi, kemudian klik OK untuk mengeksekusi ekspresi filter. Pada global filter, pengguna dapat membuat dan menyimpan sejumlah filter yang berbeda dan kemudian menggunakan salah satu di antaranya yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, bukalah data inventory pada proyek latihan, kemudian pada bar filter, klik tombol Edit View Filter.
Untuk menampilkan kotak dialog, edit view filter seperti gambar berikut. Pada bagian filter, filter yang sudah dibuat akan muncul. Contohnya, inventory underscore location 03. Di sana klik 2 kali filter tersebut, maka filter inventory underscore 03 akan ditampilkan ke dalam bagian isian expression. Setelah itu, klik tombol OK jika sudah selesai dengan penulisan ekspresi, kemudian klik OK untuk mengeksekusi filter tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang bekerja dengan view. Perkenalkan, nama saya Saimade Sinditarani dengan NIM 1817051110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis data lanjutan, di mana materi ini terdiri dari yang pertama yaitu menguji keterurutan data, yang kedua menguji kelengkapan data, yang ketiga menguji duplikasi data, dan yang terakhir adalah membuat tabulasi silang atau multidimensi. Untuk menguji keterurutan data atau sequence, gunakan perintah sequence untuk menguji bahwa file input sudah diurutkan berdasarkan file tertentu ataupun belum. Jika file input tidak diurutkan berdasarkan file yang telah ditentukan, maka Windows dari command load ini akan menampilkan daftar sejumlah record yang tidak sesuai dengan urutannya. Adapun hasil dari perintah sequence dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera dalam slide. Yang kedua yaitu menguji kelengkapan data. Gunakan perintah gaps untuk menguji atau mendeteksi apakah file data berisi data yang tidak berada di dalam urutannya. Dengan kata lain, perintah ini memeriksa file data apakah di dalam urutan data terdapat data yang hilang atau tidak terekam. Sebagai contohnya, akan dilakukan pemeriksaan pada file data viral atau pengajian. Apakah terdapat nomor cek yang tidak tercantum di dalam urutannya. Maka hasil dari perintah gap itu seperti yang sudah tertera di dalam slide. Yang ketiga yaitu menguji duplikasi data, di mana perintah duplicate ini digunakan untuk menguji atau mendeteksi apakah file input terdapat duplikasi data. Misalnya pada file input viral akan diperiksa apakah terdapat data karyawan yang terekam lebih dari satu kali, yaitu dengan memeriksa duplikasi nomor dari karyawan. Jika hal ini terjadi, maka ACL akan menampilkan data nomor karyawan yang terindikasi duplikasi. Sehingga ACL akan menampilkan hasil pemeriksaan duplikasi, yaitu menampilkan nomor record dan nomor karyawan yang terdeteksi duplikasi. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di slide, bahwa untuk melihat data mana yang terdeteksi duplikasi, maka caranya yaitu dengan mengklik link data EPNO, sehingga ACL akan menampilkan file input viral dengan filter EPNO sama dengan 000-320, yaitu menampilkan data karyawan dengan nomor tersebut. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomandita Nanda Putri Puspitasari dengan NIM akhir 1118. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai analisis data lanjutan dan manipulasi data. Pada analisis data lanjutan, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuat tabulasi silang, dan pada manipulasi data, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengekstrak data dan mengekspor data. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabulasi silang. Tabulasi silang adalah sebuah metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam satu matrik. Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam satu variabel dengan variabel-variabel yang tersusun dalam kolom dan baris. Tabulasi silang merupakan sekelompok analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya penerapan yang cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam menerapkan fasilitas ACL, memiliki kesamaan fasilitas Windows seperti pivot table pada Microsoft Excel, yaitu dengan membuat tabel multidimensi dengan menggunakan pengelompokan berdasarkan kategori pada baris beserta kolom. Baik, langkah selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai langkah-langkah dalam membuat tabulasi silang. Langkah-langkah dalam membuat tabulasi silang yang pertama, kita membuka file input inventory dengan struktur data sebagai berikut. Jika tampilan sudah menunjukkan sebagai berikut pada gambar, lalu kita pada menu analis kita klik tab cross tabulate. Jika sudah tampilan pada di gambar, pastikan yang pertama yang kita lakukan adalah
Pada tab output itu opsi screen telah aktif. Selanjutnya adalah kita melakukan pengelompokan sesuai keinginan yang kita mau. Jika yang pertama kita ingin melakukan pengelompokan setiap baris data pada daftar role, kita dapat memilih pros CLC untuk kelas produk. Kedua, jika kita melakukan pengelompokan setiap kolom data pada daftar kolom, kita dapat memilih tab location. Untuk ketiga, jika kita melakukan perhitungan subtotal pada setiap kelompok data pada daftar subtotal field, kita dapat memilih tab QT-YOH dan value. Yang keempat, jika kita melakukan penghitungan jumlah item pada setiap kelompok data baris, kita dapat mengklik include count. Jika kita sudah melakukan pengelompokan sesuai keinginan kita mau, maka tahap selanjutnya adalah kita mengklik OK, maka tampilan dari ACL akan menunjukkan sebagai berikut. Jika kita sudah mengklik OK, maka tampilan tabulasi silang akan menunjukkan sebagai berikut. Tabulasi silang yang dihasilkan ACL selain menampilkan ringkasan data dalam bentuk tabulasi silang, juga menyediakan link untuk melihat data secara lebih detail. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manipulasi data, yaitu mengekstrak data. Perintah ekstrak data digunakan untuk mendapatkan data dari sumber data yang nantinya digunakan untuk keperluan pemrosesan data atau penyimpanan data. Pada fasilitas ACL, perintah ekstrak digunakan untuk mengekstrak data, yaitu memilih record tertentu dari file berukuran besar dengan tujuan agar bisa memproses record tersebut ke dalam file lebih kecil. Fungsi ini bertujuan untuk melakukan pemisahan ekstrak berdasarkan record atau file dari suatu file. Kemudian hasil ekstrak akan disimpan pada file yang lainnya. Hasil dari file ini akan menjadi input bagi file definition. Pada fungsi pengekstrakan terdapat dua pilihan, yaitu ekstrak berdasarkan record dan berdasarkan field tertentu yang telah dipilih. Ekstrak berdasarkan record menghasilkan suatu file yang berisi semua field yang sama dengan file sumbernya. Baik, langkah selanjutnya itu di sini kita akan melakukan proses pengekstrakan data berdasarkan record. Di sini kita mengambil contoh, yaitu berdasarkan lokasi gudang nomor 06. Langkah pertama hampir sama dengan pemaparan sebelumnya. Di sini kita mengklik file input, kita klik inventory dengan struktur yang hampir sama dengan sebelumnya. Jika sudah, pada menu data kita klik ekstrak data, maka tampilan akan seperti di gambar di atas ini. Jika tampilan sudah seperti tersebut, maka pada tab main kita pertama-tama kita pastikan opsi record itu yang terpilih. Yang kedua, jika sudah, kita klik tombol if untuk menampilkan dialog expression if. Baik, jika kita sudah mengklik tombol if, maka tampilan akan seperti pada slide. Jika tampilan sudah pada slide, selanjutnya kita akan pada kotak espresso, kita akan mengisi kriteria yang sesuai pada ekstrak yang akan kita inginkan. Dalam hal ini, kita akan menuliskan lokasi produk sama dengan 06. Untuk mengisinya, langkah pertama yang kita lakukan adalah pada daftar available, kita mengklik dua kali pada field location, sehingga tulisan field location akan berada pada kotak expression. Setelah location itu berada pada kotak expression, maka kita akan menambahkan tulisan sama dengan 06. Jika sudah tertulis location sama dengan 06, maka kita akan melakukan pengklikan OK untuk ke tahap selanjutnya. Setelah kita mengklik OK, tidak lupa kita mengklik tombol to untuk memberikan nama file yang hasil ekstrak dan lokasi ekstrak tersebut akan disimpan. Jika kita sudah mengklik tombol itu, maka selanjutnya akan kita klik tombol OK untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Jika kita sudah mengklik tombol OK, maka tampilan akan seperti pada slide, di mana ACL akan menghasilkan file input baru dengan nama log6 dari hasil ekstrak data dari file input inventory berdasarkan produk yang berlokasi pada gudang nomor 6. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan mengeksplor data berdasarkan field. Dalam hal ini kita melakukan contoh mengekstrak data, yaitu lokasi gudang pada nomor 03 dengan nama field yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, yaitu di sini kita menggunakan progno, log, trostan, QT, YOH, dan seller. Hampir sama dengan
penyajian sebelumnya, di sini langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama membuka file input inventory. Setelah inventory diklik, pada menu data kita klik pilihan extract data. Bedanya dengan berdasarkan record tadi, pada tab main kita pastikan opsi yang dipilih yaitu opsi field. Setelah opsi field terbuka, maka tampilan akan menunjukkan sebagai berikut. Jika sudah sebagai berikut, kita klik tombol extract file untuk menampilkan kotak dialog session. Setelah itu, kita lakukan pada daftar available. Pada available, kita klik 2 kali file akan dipilih untuk menempatkan ke daftar select session di sisi kanan. Setelah itu kita klik OK untuk keluar dari pemilihan file. Setelah kita keluar, kita klik tombol if untuk menampilkan kotak dialog expression. Jika sudah muncul pada kotak expression, kita dapat menuliskan kriteria yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan lokasi produk sama dengan 03. Jika sudah kita mengklik tombol OK, maka tampilan akan menunjukkan untuk memberikan nama file di mana ACL akan menghasilkan lokasi input baru dengan nama log3. Yang kedua, jika kita sudah menekan input inventory berdasarkan produk yang berlokasi pada gudang tombol OK yang terdiri dari file no, location, prostan, QT, QH, dan seller. Baik, pada materi terakhir ini di sini saya akan menjelaskan mengenai mengekspor data. Mengekspor data merupakan proses pengeluaran data dari database yang ada ke dalam database lainnya. Mengekspor data pada ACL bisa dilakukan ke dalam paket perangkat lunak seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel dengan tujuan untuk diproses atau diolah ke tahap yang lebih lanjut. Apabila pengguna menggunakan perintah export, ACL akan mengonversikan data ke dalam format yang ada dan dapat dibaca oleh paket perangkat lunak lainnya dan menyimpan ke dalam file yang telah diekspor. Baik, langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan ekspor data pada program ACL. Yang pertama, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu adalah pada menu data, kita klik export to the other application. Setelah kita klik, maka tampilan akan menunjukkan gambar seperti pada slide. Jika tampilan sudah menunjukkan pada slide, langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengklik tab main dan pastikan opsi field terpilih atau sudah aktif. Setelah itu, pada tombol export file untuk membuka tombol dialog itu kita mengklik dengan selection file. Jika sudah, pastikan semua file terpilih yaitu dengan mengklik add all sehingga semua file yang akan ada di data file itu muncul dan setelah itu akan muncul ke dalam select file. Jika semua data sudah terlihat, maka kita dapat mengklik tombol OK untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah kita klik OK, pada tab Export As, kita pilih salah satu aplikasi yang akan dijadikan tujuan. Pada contoh kali ini, kita melakukan pemilihan pada pilihan Excel. Setelah itu, jika sudah kita klik tombol OK, maka tampilan tombol ACL akan menampilkan untuk menentukan lokasi folder tempat ekspor data sebagai penampungan hasil ekspor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian materi. Kami tutup dengan ngaturan Parama Santi. Om Santi 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 Om.